Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas R5A Pendidikan Fisika. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai difraksi, interferensi, dan polarisasi. Halo, perkenalkan, nama saya Rudi Alfiansa, NPM 2018 425000014. Saya Yulika Rahmawati, NPM 2018 425000018. Saya Zihanika Priyana dengan NPM 2018 425000020. Saya Mia Yunita Sari, NPM 2018 425000021. Dwi Putri Natalia, NPM 2018 425023. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik dengan spektrum terbatas, yang mana pada spektrum tertentu gelombang elektromagnetik dapat terlihat dan kita bisa menyebutnya cahaya. Saat ini kita akan mempelajari aplikasi difraksi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggunakan sebuah CD dan juga senter. Mengapa kita menggunakan CD? CD merupakan alat penyimpanan data yang menggunakan lempengan aluminium sebagai lapisannya. Di setiap lapisannya terdapat lubang-lubang kecil yang dinamakan pit. Diameter pit sendiri berukuran sekitar 500 nanometer. Pada diameter pit inilah yang dapat mendifraksikan cahaya sehingga saat cahaya terpantul ke CD akan mengeluarkan warna-warna pelangi. Ketika bagian bawah CD diberi cahaya dari senter, maka pantulan cahaya tersebut akan membentuk pelangi pada layar. Peristiwa ini dinamakan difraksi. Sebelumnya, apa sih difraksi itu? Difraksi adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang cahaya oleh celah sempit sebagai penghalang. Dari percobaan ini juga kita dapat melihat bahwa sifat cahaya itu benar bisa memantulkan dan merambat. Apakah teman-teman pernah melihat fenomena tersebut? Nah, fenomena ini bukanlah fenomena yang berasal dari pelangi yang jatuh ke jalan teman-teman, melainkan fenomena ini berasal dari tetesan minyak yang berasal dari minyak yang jatuh ke jalan. Nah, minyak yang jatuh ke jalan ini biasanya itu dari pelumas mobil, truk, maupun sepeda motor. Jadi, tetesan minyak ini mengambang di genangan air yang ada di jalan. Karena kerapatan atau massa jenis minyak itu lebih rendah daripada massa jenis air, sehingga minyak dan air itu tidak dapat menyatu. Nah, biasanya disebut dengan hidrofobik. Nah, akibat dari peristiwa ini, muncullah atau terbentuklah lapisan pemisah antara minyak dan air. Lalu, kenapa ya bisa terbentuk warna pelangi pada tetesan minyak? Nah, jadi cahaya yang mengenai air dan minyak itu akan dipantulkan. Pemantulan dari kedua cairan ini arahnya berbeda-beda tergantung di mana cahaya dipantulkan. Karena tetesan minyak itu kan bentuknya cembung atau terkadang tidak beraturan. Jarak permukaan minyak dan jarak permukaan air itu tidak sama. Sehingga gelombang cahaya yang dipantulkan memiliki arah pantul yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan terjadinya interferensi gelombang. Interferensi gelombang akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda akan menghasilkan warna yang berbeda-beda pula. Nah, perbedaan warna gelombang hasil dari interferensi gelombang cahaya yang dipantulkan inilah yang menimbulkan warna-warni dari cairan minyak tersebut. Oke teman-teman, sekarang sudah paham ya bagaimana
terbentuknya warna pelangi pada tetesan minyak di jalan. Hai, tadi sudah ditampilkan salah satu fenomena alam yang sudah tidak asing lagi ya. Sebenarnya fenomena apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Ya benar, fenomena tersebut adalah fenomena birunya langit. Sama seperti saat ini nih, coba lihat noh. Sepertinya hari ini langitnya sedang mendung ya, cuacanya tidak mendukung. Oke, kembali lagi ke topik. Kira-kira fenomena birunya langit itu terjadi karena apa ya? Ingin tahu jawabannya? Langsung aja kita simak penjelasannya. Fenomena warna biru pada langit merupakan salah satu aplikasi dari polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya itu sendiri didefinisikan sebagai pengurangan intensitas atau berkurangnya komponen-komponen gelombang. Cahaya merupakan salah satu gelombang transversal yang komponen-komponennya saling tegak lurus. Komponen-komponen inilah yang akan hilang ketika terjadi polarisasi. Terjadinya polarisasi cahaya disebabkan oleh 4 cara, yaitu refleksi atau pemantulan, absorpsi atau penyerapan, refraksi atau pembiasan ganda, dan terakhir adalah hamburan. Dan pada fenomena langit biru ini termasuk ke dalam polarisasi karena hamburan. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium tersebut akan menyerap dan dipancarkan kembali oleh cahaya pada partikel-partikel medium tersebut. Fenomena inilah yang dinamakan dengan fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya memiliki panjang gelombang lebih pendek, cenderung mengalami hamburan atau intensitas yang lebih besar. Mengenai bagaimana langit dapat memancarkan warna biru, sebenarnya peristiwa tersebut dapat terjadi secara alamiah. Sumber cahaya di alam semesta ini adalah matahari. Sinarnya yang berwarna putih memancar ke planet-planet yang mengitarinya, termasuk bumi tempat tinggal kita saat ini. Ketika sinarnya memancar ke bumi, maka cahaya tersebut akan melewati atmosfer bumi atau dapat dikatakan melewati partikel-partikel udara di atmosfer sehingga terjadinya hamburan. Atmosfer bumi diibaratkan sebagai prisma kaca. Atmosfer yang mengandung berbagai jenis gas seperti oksigen, karbon, nitrogen, dan sebagainya akan menyebabkan cahaya terpecah-pecah ketika melewatinya. Cahaya yang terpecah tersebut akan berubah menjadi berbagai macam gelombang. Ada gelombang yang panjang dan ada sebagian ada gelombang yang pendek. Gelombang cahaya yang panjang akan berubah warna menjadi jingga, kuning, dan juga merah. Sedangkan gelombang cahaya yang pendek akan berubah warna menjadi hijau dan biru. Pada fenomena ini, kuantitas gelombang cahaya yang dihamburkan tergantung pada gelombang cahaya tersebut. Semakin besar panjang gelombang cahaya, maka semakin sedikit cahaya yang dihamburkan. Karena cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan dengan cahaya biru, sehingga cahaya merah memiliki hamburan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, atau dengan kata lain, cahaya biru di sini lebih banyak dihamburkan, sehingga warna biru inilah yang lebih banyak tertangkap oleh mata atau dapat kita lihat oleh mata. Nah, itulah mengapa fenomena langit biru dapat terjadi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang polarisasi yang berada di lingkungan kita sehari-hari, atau bisa disebut liquid crystal display. Salah satu penerapan penting dari proses polarisasi adalah LCD. LCD digunakan dalam berbagai tampilan, dari mulai jam digital, layar kalkulator, hingga layar televisi. Dan salah satunya adalah telepon genggam yang sering Anda gunakan sehari-hari. Seperti ini. LCD dapat diartikan alat peraga kristal cair berisi dua filter polarisasi
yang saling menyilang dan didukung oleh sebuah cermin. Biasanya, polarisasi yang saling menyilang menghalangi semua cahaya yang melewatinya. Namun, di antara kedua filter itu terdapat lapisan kristal cair. Selain energi listrik, alat ini dipadamkan, kristalnya memutar sinar-sinar yang kuat dengan membentuk sudut 90 derajat. Sinar-sinar yang berputar itu kemudian dapat menembus filter atau ada penyaring di bagian belakang. Kemudian sinar-sinar itu dipantulkan oleh cermin sehingga peraga atau layar tampak putih. Angka ataupun huruf pada peraga dengan menyatakan daerah-daerah kristal cair ini mengubah posisi kristal cair tersebut, sehingga kristal-kristal tidak lagi memutar cahaya.